lu tega lu sama gue. Kenapa? Enggak, gue ngalamin hal kayak gini. Temen gue ketakutan. Karena sebenarnya sebelum dia tinggal di situ, orang-orang di sekitar situ ada yang bilang, jadi kenal gitu sama tetangga. Terus dibilangin kalau tempat serem tahu, tempat angker tahu. Di tangan begini nih. Itu semenjak dia injak sampai nanti ceritanya sampai dilepas, itu gue sesak napas, gue nggak tahu durasinya berapa menit. Semakin diinjak, gue semakin nyesek. Gue lewat nih kayak, nggak ada yang nolongin gue apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Refdi. Dan di sebelah gue nih sob, kebetulan udah ada seorang narasumber yang bakal menceritakan pengalaman mistisnya. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan kisahnya pada saat menempati kosan angker di daerah Jakarta Barat. Seperti apa kisah lengkapnya, kita sapa dulu aja Bang Boim. Halo Bang Boim. Halo. Kabar gimana Bang Boim? Sehat Bang ya. Wah nih buat yang belum tahu nih Bang Boim salah satu pentolan ya Bang ya. Bisa disebut pentolan lah ya. Pentolin lah. Pentolan dari grup band Gangsta Rasta nih. Suatu kehormatan banget nih Bang Boim udah mau datang ke sini ya Bang ya. Oke. Tapi gue udah mantan ya. Oh udah mantan. Drummer Gangsta Rasta. Oke. Intinya kan ngebangun dari awal sampai besar saat ini nggak mungkin bisa kalau nggak ada Bang Boim. Oke Bang Boim. Sama-sama. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini Bang Boim mau menceritakan kisahnya yang mana nih Bang? Ini kisah waktu zaman masih bujang sih. Udah lama banget, tahun 95-an. Oke. Ini terjadi di sebuah kosan temen di daerah Jakarta Barat lah ya. Oke. Ya ini salah satu pengalaman terhoror gue juga sih di perjalanan hidup gue sampai saat ini. Ini salah satunya. Oke. Kenapa gue mau ceritain beberapa cerita gue? Kenapa gue pilih yang ini? Karena ini salah satu yang terserem. Karena gue kontak langsung di depan mata gue dalam keadaan sadar dan jelas bentuknya kayak karet gitu, ya. Mukanya tambangnya blow on tapi serem banget gitu. Oke Bang Boim, di-keep dulu untuk cerita lengkapnya ya. Kita bikin penonton penasaran nih sama cerita dari Bang Boim ini. Oke nih sob, sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau menginformasikan buat kalian nih untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and share, dan jangan lupa juga di subscribe agar kami makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber lainnya di tengah kesibukan kalian. Dan gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ceritanya. Begini, ini salah satu pengalaman gue yang lumayan lumayan serem lah ya, lumayan horor. Cuman ini waktu zaman masih bujangan gitu. Waktu itu umur gue baru sekitar ya baru lulus SMA, setahun 2 tahun. Jadi waktu itu main ke kosan teman ceritanya. Dari awal masuk juga, tempatnya bagus, nyaman, bersih gitu kan. Karena kalau di saat itu untuk ukuran sebuah kosan tuh kosan mahal lah gitu. Ya. Kebetulan memang udah waktu itu datang ke situ udah malam sih, sekitar 11:30 lah ya. Dan habis aktivitas siangnya juga, habis nongkrong, habis segala macam ini itu, jadi lumayan capek, terus ngantuk. Dari baru datang juga udah ngantuk. Terus ngobrol-ngobrol, di situ ada temennya temen gitu. Jadi kita ngobrol bertiga di kamarnya kan. Jadi di kosan itu ada kamar gitu banyak, atas dan bawah. Oh jadi kayak lantai berderet lah ya. Muter dia begitu. Sudah ngobrol, karena gue dari awal datangnya mau udah ngantuk, udah kriap-kriap gini kan mata. Gue ini dulu ya, rebahan dulu ya. Orang mau makan, lu mau makan nasi goreng, mau ikut nggak?
Udah gue bungkusin aja dah, gue bilang gitu. Ya udah kalau gitu. Singkat cerita, itu tiba-tiba pokoknya plek aja tidur. Ya mereka berdua mah udah cabut. Gue nggak tahu berapa lama mereka pergi beli nasi goreng sampai balik lagi. Itu durasinya gue nggak pernah tahu tuh. Oke. Kalau misalnya standarnya aja, kalau dia cuma beli terus balik lagi, gue rasa nggak sampai setengah jam. Beda cerita kalau ngantri ya. Gitu. Iya. Nah ini kayaknya agak lama, mungkin sekitar 1 jam mungkin lebih. Ternyata mereka makan di sana, makan makan dulu, di tempat. terus bungkusin buat gue gitu kan. Oke. Jadi yang gue rasain tuh pada saat mereka pergi, gue udah tidur, tapi masih apa namanya sih, tidur ayam tuh tahu mereka buka pintu, terus keluar, turun ke bawah, tetap keluar udah. Pokoknya gue lep ya tidur. Nggak tahu setelah durasi mulai tidur berapa menit ke depannya, tiba-tiba gue ngimpi, gue kebangun. Jadi mimpinya itu gue kebangun dalam mimpi, deng gitu. Itu angin, ada jendela satu, itu kebuka, jedar gitu kan, kencang. Itu angin kencang banget. Tapi gue santai aja gitu. Tetap rebahan kondisi centang gini. Terus baru tuh suaranya kencang. Itu angin kencang. Sama masuk pasir. Wih, pasir dari mana nih? Jadi kayak lagi apa namanya? Puting beliung model. Iya, kayak lagi tornado rasanya gitu. Kayak lagi badai pasir. Masuk. Tiba-tiba, badan gue kaku ya. Tiba-tiba ada makhluk loh di atas gue. Kayak tiba-tiba dia nongol, nginjek dada gue. Di situ gue rasanya nyesek. Di tangan begini nih. Itu semenjak dia injak sampai nanti ceritanya sampai dilepas, itu gue sesak napas. Gue nggak tahu durasi ini berapa menit. Semakin diinjak, gue semakin nyesek. Itu dalam mimpi aja kepikirannya gitu, gue lewat nih kayak, nggak ada yang nolongin gue apa nih, gue harus gimana nih. Nah, kebanyakan orang kan logikanya kalau dalam kondisi gitu pasti bebacaan lah ya, semampunya sebisanya. Itu gue nggak bisa ngucap apa-apa, saking nyeseknya sih. Mau bilang astagfirullah kayak mau bilang bismillahirrahmanirrahim, itu nggak bisa. Nyesek banget sumpah itu. Gue sampai sekarang gue nyertainnya aja nyeseknya gue berasa nih. Iya. Nah nggak lama gue kebangun, gue terjaga, gue bener-bener bangun ini. Gila tinggi banget, ini langit-langit itu tembus, tapi rasanya kayak kamar ini kayak nggak beratap, kayak jebol gitu ke atas. Ini tinggi banget. Itu gue ngeliat cuman kaki sampai pinggang, tapi tangannya kelihatan nih, ujung tangannya gila panjang-panjang banget, jadi segini kali jarinya, hitam banget. Gue sampai minta, gue mau mohon sama dia, please dong lepasin kaki lo, gue nggak tahan nih, gue nyesek nih, gue bisa mati nih gitu. Tapi semakin kenceng kan. Akhirnya lama-lama dilepas sama dia, terlepas, dan dia ngilang, Nah ini gue udah kondisi bangun ya, udah nggak ngimpi, udah gue bangun, baru gue bisa ngucap astagfirullahaladzim. Akhirnya gue nggak ada rasa takut. Tapi setelah itu gue kebelet pipis nih, gue ke kamar mandi ya, baru pas berdiri mau buka pintu mau ke arah kamar mandi baru berasa takut. Oke. Jalan nih, set ke arah kamar mandi, keluar pintu, buka pintu kamar mandi, set. Di sini kamar mandi, di sini kayak ada sekat begitu dikit. Set gue jalan, lama-lama gue kayak slow motion, gue kayak masuk ke frekuensi lain, kayak masuk ke alam lain yang kayak kayak ngambang gitu, set, tapi slow motion. Itu di sekat itu tiba-tiba nongol tuh makhluk yang tadi, tapi tinggi segede gue, nggak raksasa lagi. Ini adegan paling ngeri. Gue sampai nangis tuh nggak, saking takutnya ngeliat tuh makhluk. Set. Jadi gue jalan gitu, dia nyamperin gue. Di sini kamar mandi kan, slow motion ya. Dia juga slow, udah set. Astagfirullahaladzim. Ini apaan nih? Ini real loh. Udah bangun dari mimpi ya.
tapi dibilang nyata kayak hologram gitu, tapi terlihat nyata. Gue tuh nggak berani noleh ke dia gitu. Gue tahu kalau itu bukan orang gitu, tapi karena gue kepala lapang, gue beraniin set. Buset, mukanya tuh kayak karet ya, hitam coklat agak hitaman kayak karet, kayak orang pakai topeng. Serem banget bentuknya. Wah, itu gue mau teriak nggak bisa teriak, akhirnya gue nangis. Please jangan ganggu gue gitu. Gue kalau ada salah gue nggak adab, gue masuk ke sini nggak numpang kalau zaman dulu bahasanya, maafin gue dah gitu. Terus dia mundur, tek. Memang gue berat pipis kan, gue ke kamar mandi. Pas udah ke depan kamar mandi, itu slow motionnya udah hilang tuh. Normal lagi. Ya sudah normal. Kamar mandi, pintu kamar mandinya kebuka sedikit lagi tuh. Pas gue buka mau masuk, banyak anak kecil dong, tapi pada ngadep ke sono. Ada 3 apa 4 apa 5 lagi. Dalam hati gue, ini kali yang dibilang tuyul ya, orang banyak bilang. Untungnya dia nggak ada yang nengok ke gue loh, cuman main sibuk gitu kayak kecil main bocah. Gue kencing apa enggak ya, gue udah sambil nangis itu saking takutnya. Temen gue mana sih, gue nggak balik gitu kan. Lihatnya, gue paksain, gue bodo amat, gue belaga gila aja deh. Gue buka resleting, kencing, ngilang hitam gitu. Ya, gitu kayak ke tembok gitu. Gue pipis, terus gue cebok kan, gue keluar lagi. Terus pelan-pelan jalan. Rencananya gue mau turun ke bawah, mau keluar. Kenapa gue masuk lagi ke kamar itu? Balik lagi. Terus iya. Anehnya gue kayak orang kena sirup. Tiba-tiba rasa ngantuk yang tadi dari awal gue datang, itu gue rasain lagi. Ngantuk banget, padahal gue takut. Gue pengen cabut dari itu, pengen ambil tas gue, pengen ambil barang-barang gue, mau cabut, nungguin teman gue di luar aja gitu. Set, itu kayak orang ini apa sih, gue ngerasain apa sih kayak gini, gue masuk ke alam mana sih gitu, gue terhubung sama gelombang apa sih gitu dalam hati gue ya. Terus gue duduk megang tas kecil gue, gue nyender gini. Itu gue sadar nggak sadar lama-lama merem, set. Itu rame tuh, kayak gue kayak ngerasa ada kayak di pasar. Bahasanya kayak bukan bahasa manusia, tapi ada yang gitu, berisik tapi bukan bahasa manusia. Jadi nggak ada kosakatanya lah ini. Nah di tidur ayam gue nih, saya tidur ayam ya, pulas nggak pulas, kok gue ngerasain, kok gue ngalamin hal kayak gini ya? Gue salah apa ya belakangan ini ngelakuin hal apa gitu? Rasanya gue nggak pernah iseng, nggak pernah apa gitu. Rame tuh. Akhirnya sampai itu berlangsung, gue nggak tahu berapa menit, tapi gue nahan tidur ayam gue nggak mau sampai pulas sampai temen gue datang. Di situ gue diganggu lagi. Jadi di saat gue tidur duduk gitu, nyender begitu, melonjor gitu, gue kayak ngerasa kayak mau diambil nyawa gue. Tapi gue sadar, apakah dia tadi malaikat gitu? Sosok yang tadi. Tapi gue nginin diri gue bahwa enggak, itu mah soket gitu, itu mah setan, itu mah makhluk asal, makhluk nggak jelas gitu, bukan. Terus dada gue berasa nyesek lagi. Nah si makhluk itu tadi sih nggak nongol lagi. Terus gue sampai lama-lama turun gitu, nyender, lama-lama turun gitu badan. Di saat gue ngerasa gue kayak udah berserah diri, di saat itu gue inget Tuhan banget deh. Ya Allah, ampunin ya Allah, mungkin gue banyak dosa begini. Nggak lama kedengar suara kayak beling dibanting gitu, kayak gelas dibanting gitu. Tak, gue melek. Temen gue datang nih, tapi nggak ada suara apa-apa, cuma suara itu doang. Udah, gue cabut aja deh. Tapi nggak kuasa loh, badan tuh kayak dibikin lemes, ya, dibikin lemes, lemes-lemesnya itu. Gue bilang tolong. Dan waktu itu gue nggak megang handphone kan, di zaman itu juga mungkin handphone udah ada, cuman gue belum bisa beli gitu. Masih mahal. Lama
dengar suara pintu bawah dibuka, krek gitu. Kan ada bola anak kecil tuh punya tetangga yang mana ditendang temennya, kena kayak kena galon gitu, rak gitu. Baru gue kayak teng, itu kayak gue benar-benar balik ke dunia nyata gue gitu. Oh dia datang, gue langsung balik ya gini, kedengeran dari atas. Temennya cabut bawa motor, temen gue naik. Bro lu tega lu sama gue, kenapa? Enggak, gue ngalamin hal kayak gini. Temen gue ketakutan karena sebenarnya sebelum dia tinggal di situ, orang-orang di sekitar situ ada yang bilang, jadi kenal gitu sama tetangga, terus dibilangin kalau tempat serem tahu, tempat angker tahu. Gue mulai cerita baru 1/16 sampai 1/8-nya dia takut, merinding, diajak keluar, gue ngobrol sampai pagi di situ. Jadi lagi ini di bawah, bukan di kamar itu. Iya. Okay. Sampai azan subuh lah gitu. Sampai udah gue balik ya. Lu nginep aja. Ini kan gue udah nginep. Yang gue ceritain sama lu kan, gue bukan ditemenin sama lu gitu. Temenin sama nggak tahu tuh makhluk apaan, gue bilang gitu. Sebenarnya sih gue ngerasa kayak yang gue alamin itu kayak entah gue masuk ke alam lain, entah masuk ke frekuensi lain. Gue sih di perjalanan gue dulu itu kan kayak misalnya kita punya saudara, punya teman, kan ada yang suka belajar silat, ya kan? Ada yang suka senengnya motoran sono sini kan. Ada yang karena suka demennya cewek, matanya gue dapet cewek baru segala macam gitu. Nah di saat itu gue pernah ketemu temen yang senengnya kebatinan, ilmu kebatinan. Iya. Gue mau ke Cirebon nih, ikut gue yuk. Gue mau ketemu sama ini si Ustadz ini, ketemu sama si Mbah ini ya. Gue sering nganter ya. Nah pada saat ketemu sama orang-orang tersebut, misalnya si teman gue ini Teddy namanya, kata gurunya pakai bahasa Sunda gini, lamun Teddy mah kalau mau belajar bisa jalan di atas air gitu, nggak cukup 8 tahun katanya belajar, mungkin bisa lebih. Tapi kalau ini siapa yang saya dipanggilnya Boy, Pak, kamu paling 8 bulan juga udah bisa gitu. Terus ketemu sama orang-orang guru-guru kayak begitu lah, orang bisa. Oh lah, kalau si dia mah kalau bisa mau lompat dari bukit ke bukit, belajarnya nggak cukup 10 tahun. Kalau si Boy mah katanya setahun juga bisa dia mah kalau serius belajarnya gitu. Nah akhirnya dari hal-hal kayak gitu, gue banyak nanya sono sini ke orang yang ngerti, yang lebih tua gitu. Ternyata katanya orang kayak gue ini memang badannya wadah, katanya badannya wadah, dan selalu terhubung dengan gelombang-gelombang gitu, gelombang alfa beta, gelombang makro mikro, kira-kira gitulah ya. Pas dapet jawaban itu gue langsung ingat, abang gue pernah bilang gini, Bo, kita nih, gue, lu, adik lu, kan gue 3 bersaudara cowok semua, gue anak kedua. Kita ini orang-orang yang kesurupan setiap saat, tapi dalam keadaan sadar. Wah, gue lebih bingung lagi. Kesurupan dalam keadaan sadar. Iya, setiap saat kesurupan tapi dalam keadaan sadar. Kan tambah jauh gitu, maksudnya apaan lagi sih gitu. Ya waktu itu anggap aja gue masih lagi jauh sama agama lah gitu. Sama yang nyiptain kita lagi jauh. Jadi semakin kayak orang ke bawah truk jadinya. BM ke bawah truk gitu, nggak tahu kemana gitu. Ikutin arus saja gitu. Dan ternyata katanya badan gue sering disukain sama makhluk-makhluk kayak gitu. Jadi gue kemana aja, pulang selalu ada yang gembel di belakang gitu. Ada yang ngikut. Nah itu diketarin kayak misalnya nyokap nih, muka lu serem mama sih, cuci muka sana gitu. Nah udah, terus nyokap baca-baca diliatin gitu. Iya nak, duduk. Oh dari mana? Dari sana. Ngapain? Gini. Kamu tahu nggak? Yang mama lihat, itu bukan muka kamu. Serem banget, tua, mukanya bergaris-garis kayak gitu. Kayak orang udah tua zaman dulu gitu, zaman kerajaan. Masa sih mah? Gue semakin ngeri ya. Iya. Nah lucunya, ini gue sebenarnya ngomongnya malu deh.
gue dari kecil sampai sekarang nih, gue nggak bisa tidur sendiri dimanapun. Karena gue selalu diganggu. Gue kan dream lover, maksudnya dream lover itu gue pecinta mimpi, walaupun gue nggak cinta-cinta amat sama mimpi, gitu, nggak pengen setiap tidur mimpi. Tapi tidur 5 menit aja, walaupun plek gitu doang, gue udah pasti mimpi. Ada aja mimpinya gitu, walaupun sebentar. Terus kedua, gue nggak bisa tidur sendirian dimanapun berada, karena gue selalu diganggu, gitu, dan capek gitu. Misalnya, gue tidur di rumah sendiri, orang tua, abang adik gue lagi pada pergi kemana gitu, orang tua nginep di mana gitu, ada acara segala macam, gue tidur, gue pasti ngajak teman, walaupun gue tidur di kamar di ruang tamu atau sebaliknya, yang penting di dalam ruangan itu, dalam rumah itu ada orang lain selain gue, nggak cuma satu orang. Oke. Makanya sampai sekarang tuh gue sering ngerasa ada nggak sih orang lain yang seperti gue, parnonya gitu. Anehnya gue lebih berani di luar daripada di dalam ruangan. Walaupun itu tempat gelap misalnya. Ya. Gue lewatin mana tadi, misalnya tadi gue mau kesini lewatin tempat tuh kayaknya nih, gue bodo amat, tempat tuh gelap, ada lapangan, ada apa, gue cuek aja, gue bersolawat aja. Tapi kalau di dalam ruangan gue ngerasa takut, gue buru-buru tuh kayak harus keluar, pokoknya gue harus ganti suasana aja. Terus singkat cerita kan akhirnya gue balik tuh dari kosan teman gue. Nah, gue dengar beberapa minggu kemudian dia udah nggak tinggal di situ lagi karena mungkin ketakutan kali ya. Cabut dia. Oh, cabut. Terus ya selang berapa minggu kemudian, karena temen band gue juga anak-anak situ kan, situ. Gue sering lewat situ kan. Nah, suatu ketika gue lagi nyari temen gue nih, ke rumahnya nggak ada, gue jalan nih ke arah lapangan. Tuh. Ada manggil dari atas gitu. John Bon Jovi. Gila, gue dulu kan gondrong tuh kan. Rambut masih lebat, sekarang udah agak tipis nih. Kak, mana? Lapangan nyari si Anu gitu. Sini mampir. Bentar kak. Udah nggak apa-apa, sini mampir aja. Terus gue kalau dia lewat panggil aja dari sini. Udah gue ngobrol di atas, bla 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 bla. Karena gue juga kenal kan sama si kakak itu. Nggak lama deh, ada temennya datang gitu, manggil. Terus bentar ya, masuk. Kalau mau masuk aja ke kamar gitu. Kalau mau minum ambil aja. Aku mau ngantar teman dulu, mau beli makanan bentar. Nah, pas masuk, hawa gue ngantuk kayak waktu cerita gue yang dari awal tuh. Di tempat temen Bang Boim ini. Ini kan sebenarnya di kosan yang sama, cuman ini beda kamar. Oke. Beda kamar ya. Terus udah gue duduk, nyadar habis minum air putih, ngantuk, gue rebahan. Itu gila. Apa di ranjang, namanya di kasurnya kan nempel sama ini, sama lantai gitu. Tapi ini lantai 2. Itu gue berasa tuh kayak ada yang nonjok gitu dari bawah kasur. Duk. Baru gue berasa gitu. Apaan nih gitu. Oke. Berarti kan ya, gue udah paham lah. Memang tempat ini memang seru lah. Memang angker banget ya kan. Di kosannya gitu. Terus ya begitu. Kalau lagi berapa kali gue berada di kosan itu hawanya ngantuk, selalu ngantuk. Gitu. Hawanya lemas, ngantuk, kayak kesedot energinya. Terus ya gue ketiduran sebentar, ya berasa lah gangguan-gangguan yang aneh-aneh tuh ada terus gitu. Terus gue berpikir, oh iya ya, ini kan wajar sih tempat kayak begini. Gue juga nggak tahu ini dulu tempat sebelum jadi rumah ini bekas apa, nggak tahu. Cuman yang gue rasain memang isotopnya emang kencang sih gitu. Isotop nih kalau bahasa fisikanya, kalau gue nggak salah ya, atom yang jumlah protonnya tetap namun berbeda jumlah neutron pada intinya. Itu bahasa fisikanya tuh. Gue bingung ya. Lagi Bu. Tapi kalau bahasa metafisikanya rekaman masa lalu. Oh, track record. Kemungkinan yang gue rasain itu rekaman masa lalu di tempat itu. Jadi gue masuk ke frekuensi itu, masuk ke alam itu. Misalnya kayak gini, lu pernah ngerasain kan masuk ke museum misalnya? Iya. Masuk ke museum, walaupun rame-rame,
set masuk, lu kesini ngeliat lukisan ini, ngeliat foto gini, tiba-tiba ada di momen lu sendiri tiba-tiba flashnya gitu. Walaupun ada orang pada ngomong, pada tapi lu kayak masuk ke dunia lain gitu. Just, ini patung gitu. Lu kayak ada ketakjuban sendiri sama karya seninya apa gimana, apa lukisan. Tapi lu ngerasa kayak masuk ke alam lain gitu. Kayak masuk ke atmosfer lain. Kayak gitu kira-kira. Makanya wajar kalau setiap gue ke situ pasti gue ngerasa ngantuk. Terus kayak ngantuk lemas gitu, kayak orang habis begadang berhari-hari. Gitu. Udahlah akhirnya sekitar jam 10-an si kakak, jam 10 jam 11 si kakak itu balik, gue pamit pulang. Nah besok-besoknya gue main ke rumah temen gue yang di daerah situ juga. Gue penasaran, gue nanya tentang rumah itu gimana sih, itu sejarahnya gimana sih gitu. Ya dia cuman bilang, setahu gue sih dulu itu sebelum jadi rumah pohon rambutan gitu kan, pohon rambutan ada pohon jarak kayak gitu-gitu. Terus dibangun, memang dari awal rumah itu dibangun, rumah itu paling mewah di saat itu dibanding rumah-rumah yang lain masih kelihatan biasa, dia bangunannya beda sendiri, lebih ke apa ya, Eropa banget lah gitu. Tempatnya nggak terlalu gede, cuman bagus gitu. Dan memang setiap gue lewat situ memang gitu, apa hawanya kayak beda gitu. Ini dari pengakuan dari teman ya. Teman bilang gitu. Berarti ya gue menyimpulkan ya isotop tadi, rekaman masa lalunya. Misalnya gini, ini sebuah apa ya, kita bahas sedikit soal isotop tadi. Misalnya ada orang jual rumah, ada orang beli rumah, tinggal sekeluarga di situ. Tiba-tiba nggak lama cabut lagi, pengen dijual lagi. Terus ada yang nanya, "Bu, Pak, kenapa? Kayaknya belum lama tinggal sini." Saya nggak kuat, sekeluarga saya diganggu terus. Iya. Saya dengar suara ada yang nangis, menurut perempuan nangis. Terus ada yang teriak-teriak gitu, kayak orang ampun-ampunan, tolong gitu. Nah, kalau dihubung-hubungin sama isotop, bisa jadi itu tempat sebelum ada rumah itu mungkin pernah ada orang yang dibunuh di situ. Ya kan? Atau yang pernah ada yang bunuh diri. Serem juga ya. Iya. Kita nggak tahu, itu yang gue maksud isotop, rekaman masa lalu. Itu ternyata nggak hilang loh. Makanya kenapa kebanyakan orang baru beli tempat, ya baru beli rumah gitu, itu biasanya selamatan dulu sebelum ditempatin. Kira-kira itu untuk menghalau itu. Jadi benang merahnya, garis bawahnya dari tempat itu ya berhubungan dengan isotop aja sih. Lebih ke masa lalunya ya. Apalagi itu tempat kosan bebas. Paham lah. Bebas. Orang bebas mau ngapain aja kan. Texas nih ya. Texas. Ini tempatnya para koboi. Iya. Terus ini udah gue bangun kan. Bilang, siapa ya? Udah gue duduk aja, gue keluar lagi tuh. Di depan pintunya kan depan pintu langsung ada pintu lagi buat apa sih namanya, balkon gitu. Iya. Lihat keluar gitu, gue duduk di situ. Dia datang tuh, teman bawa makanan. Ini mau makan nggak? Boleh deh Kak. Lagi lapar juga dia makan. Terus gue cerita kan yang tadi gue rasain. Bilang, udah biasa. Kalau di tempat aku, di kampung aku kan, aku termasuk orang yang dibilang opo-opo apa gitu. Dan dia ternyata keturunan bukan orang biasa lah gitu. Bukan orang bisa, orang berilmu tinggi gitu. Katanya situ nggak tahu anak gue, nggak tahu siapanya gue. Emang kakak punya anak? Iya, tapi anak gue udah meninggal, masih kecil gitu. Aja langsung merinding gitu kan. Dan makanya gue senang tinggal di sini. Orang gue bisa berkomunikasi sama mereka. Waduh, gue tambah serem ya. Udah sebanyak itu udah. Nggak lama ngobrol, temen gue lewat, gue panggil dan gue jalan pergi. Kalau nggak salah abis itu gue briefing di rumah temen gue, abis itu latihan di tahun segitu. Dan setelah itu Bang Boy nggak pernah balik lagi ke situ. Nggak pernah. Oke nih Bang Boy. Nah jadi pada saat itu lu nggak cuma sehari ya nginep di kosan temen itu ya, karena kan sempat balik lagi. Nah, itu nggak ada kayak rasa kapok kah atau gimana gitu? Karena kan pada pertama kali lu nginep di kosan temen itu yang malam diganggu abis-abisan, kan kalau gue pribadi ya, nyesel gue main ke situ, udah nggak bakal lagi gue main ke situ. Nah kok lu bisa main ke sana lagi gitu? Nah begini,
gue tipikal orang yang penasaran dalam banyak hal Oke. gitu. Gue sering nabrak apa yang jadi penghalang di depan gue. Misalnya gini, gue takut loh lewat situ, kata orang situ angker banget, padahal gue takut sama kayak orang-orang yang bilang gitu, tapi gue tabrak karena maksudnya gue beraniin diri. Sebenarnya tekanan batin sih jadinya, memberanikan diri, padahal gue takut. Itu tarik-tarikan tuh sebenarnya dan gitu. Nah, ternyata gue dapat jawaban memuaskan dari rasa penasaran gue gitu. Ternyata benar, Terjawab bukan juga saat ya. itu doang gue digangguin gitu. Dan cerita-cerita orang sekitar situ yang ngekos di situ cuman karena mereka nggak mau terlalu vulgar cerita aja, karena kalau dia cerita sono sini bahwa tempat ini serem juga ntar yang lain pada takut, pada cabut gitu. Enak juga. Gue yakin mereka ngalamin hal yang sama mungkin ya gitu, ganggu-ganggu, karena itu isotopnya kencang banget. Oke. Nah, lu kan sempat bisa dibilang kayak di erap-erap ya bang ya, sama sosok yang dimana itu bisa dirincin nggak sih bang? Bentuknya lebih ke kayak genderuwo kah atau makhluk apa gitu ya? Kalau yang katanya orang banyak bilang gitu, kan gue belum tahu terus bentuk aslinya ini kayak gimana gitu. Walaupun gue pernah ngeliat segala macam, karena sebenarnya masa kecil gue indigo. Ya, cuman sekitar gue kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP lah, itu kayak udah hilang gitu aja. Cuman yang gue lihat saat itu di masa mungkin yang banyak orang indigo itu, yang gue lihat malah sosoknya lucu-lucu, nggak menyeramkan. Nah, sosok yang tadi lo ditanya itu, dia bukan sosok hitam gede berbulu gitu yang kebanyakan orang bilang genderuwo. Ini bukan. Ini kayak badannya kayak gue deh, kurus gini ya, badan-badan kayak gini, tapi kayak ototnya tuh badannya berotot, kurus tapi berotot, jadi kayak orang pekerja keras itu, kayak kuli bangunan lah gitu. Dia kayak pakai kaos kaos oblong putih itu kayak udah usang, kayak ada kayak coklat-coklat kayak kena tanah kayak gitu-gitu. Kulitnya, semua kulit sampai ke muka itu kayak hitam tapi kecoklatan tua. Kayak gimana ya kira-kira? Kira-kira kayak mumi lah yang kita lihat di film-film. Mumi? Iya. Terus kulitnya tuh, kulit mukanya, badannya tuh kayak karet. Gimana sih serem? Iya. Gila, itu salah satu pengalaman yang gawat menurut gue. Iya, berarti nggak bisa dikategorikan sebagai kayak makhluk genderuwo atau yang lain tadi ya, karena memang perwujudannya beda ya dia. Nah, kalau untuk makhluk yang anak kecil itu? Nah, kalau itu mungkin yang dibilang yang orang banyak bilang itu tuyul kali ya, yang di kamar mandi gitu. Itu ada yang pakai celana dalam doang, ada yang pakai baju gitu. Tapi kelihatannya bersih gitu, kayak anak komplek gitu. Tuyulnya anak komplek kayaknya. Tapi botak memang? Enggak, ada yang rambutnya biasa, ada yang rambutnya cepat gitu. Oh, normal? Iya, ada yang kriwil-kriwil panjang. Makanya gue nggak ngerti, pada saat gue ngerasa masuk ke alam lain gitu, ke frekuensi lain, ke atmosfer lain, ke gelombang lain gitu, oh mungkin kayak gini kali ya, yang kita lihat aneh-aneh karena bukan dunia kita yang sebenarnya gitu. Betul. Kita masuk ke dimensi lain gitu. Oke Bang Boim, untuk isotop tadi ya, track record dari bangunan itu kan udah kejawab tadi ya, udah kejawab. Satu nih Bang, pertanyaan terakhir Bang. Teman Bang Boim yang ngekos pertama itu, yang cowok, yang kamarnya Bang Boim nginepin itu, kan nggak lama dari situ cabut. Sempet nanya nggak Bang, alasannya cabut kenapa? Justru ketemunya lagi setelah lebih dari 15 tahun. Lama banget Bang. Iya. Nggak tahu dia gue nganggap dia salah satu temen gue yang misterius. Gue nggak tahu keluarganya di mana, siapa orang tuanya nggak tahu, karena dia ngekos. Gue taunya dia anak kos. Dan dia bukan temen yang misalnya teman sekolah, temen ngeband, enggak. Gue kenal di situ. Random jadinya. Iya, karena kan gue urusannya sama teman band gue nih. Tiba-tiba gue lagi nongkrong di warung, dia beli rokok, say hello, ngobrol sebentar, udah.
Aku tanya tinggal mana tuh, gue tinggal di kosan itu gitu doang. Oh, jadi memang bukan CS kental lah ya. Bukan ya kental. Gue kan tipikal orang yang gampang deket sama orang. Iya, humble ya. Bahasa anak-anak sekarang tuh humble ya. Oke, Bung Boy, sekali lagi makasih banyak lo udah menyempatkan waktu buat bercerita di Penat. Siap, sama-sama. Oke, siap. Brother Refdi. Oke, siap, Bung Boy. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata, gue Refdi dari Penatua dan Bang Boim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.